Mengapa kita perlu berlatih meditasi? Kita perlu berlatih meditasi karena kita memiliki batin. Manusia itu adalah terdiri dari gabungan dua unsur. Ada jasmani dan ada batin. Nah, jasmani kita juga terdiri dari 4 unsur. Ada unsur air, unsur tanah, unsur udara, dan unsur api. Batin kita juga memiliki 4 unsur. Ada unsur kesadaran, ada unsur pencerapan, ada unsur perasaan, ada unsur bentuk-bentuk pikiran atau kesan-kesan. Nah, gabungan dari 2 unsur ini maka terbentuklah satu makhluk seperti kita ini sebagai manusia. Hewan juga sama, memiliki 2 unsur juga. Ada jasmani, ada batin. Hanya hewan pikirannya tidak secerdas manusia, terbatas. Nah, karena kita memiliki 2 unsur ini, kita memiliki batin, maka kita perlu berlatih meditasi. Mengapa kita perlu meditasi? Ya, kadangkala batin kita tidak tenang. Batin kita kacau balau, gelisah, takut, cemas, sedih, macam-macam emosi-emosi negatif ketika menguasai batin kita, lalu kita menjadi tidak tenang. Nah, karena itu yang membuat kita tidak tenang itu adalah kekotoran batin. Kekotoran batin itu ada di mana? Ya, ada di dalam batin kita. Unsur-unsur yang menggelapkan batin kita ya ada dalam diri kita. Sehingga bisa dikatakan kita sendiri yang menggelapkan batin kita. Karena ada unsur-unsur itu dalam batin kita. Oleh sebab itu kita perlu latihan supaya kita dapat mengatasi di unsur-unsur yang menggelapkan batin kita ini. Meskipun ada unsur yang menggelapkan batin kita, namun terdapat juga unsur yang mencerahkan batin kita. Unsur yang menerangkan batin kita. Nah, unsur-unsur itu juga ada dalam batin kita. Hanya saja kita tidak pernah melatih diri, sehingga unsur-unsur yang baik ini, potensi yang bisa kita bangkitkan belum bangkit, karena kita tidak melatih diri. Nah, unsur-unsur yang baik itu belum keluar, belum muncul. Nah, oleh sebab itu kita perlu latihan supaya unsur-unsur yang baik ini bisa timbul, muncul. Nah, mengapa kita kadangkala merasakan penderitaan? Batin rasanya tidak nyaman, gelisah. Nah, itu ada sebabnya. Sebabnya muncul
emosi-emosi negatif dalam batin kita adalah pertama sebabnya karena kita memiliki 6 landasan indria. Setelah kita memiliki 6 landasan indria, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit, sentuhan jasmani, sama pikiran. Nah, ketika kita memiliki 6 landasan indria ini, maka ketika terjadi kontak dengan objeknya, mata kontak dengan bentuk yang dilihat, telinga kontak dengan suara yang didengar, hidung kontak dengan objek aroma, bau yang dicium, lidah kontak dengan objek cita rasa, makanan lezat atau tidak, cita rasa. Lalu jasmani kita ini kontak dengan sentuhan di permukaan kulit ini. Nah, kemudian pikiran kita ya berkontak dengan objek bentuk-bentuk pikiran. Pikiran kita bisa mengingat masa lalu, bisa beranalisa, bisa berpikir, bisa merencanakan sesuatu, bisa berhayal, bisa melamun, macam-macam pikiran bisa lakukan. Nah, ketika terjadi kontak antara 6 landasan indria dengan objeknya, maka akan timbul perasaan. Kalau objeknya sesuai dengan selera kita, timbul rasa suka, perasaan senang dalam hati. Oh, saya suka ini, senang. Perasaan gembira itu muncul, perasaan senang itu muncul. Nah, bila kontak dengan objek yang tidak kita sukai, akan timbul kebencian, timbul jengkel, sehingga timbul penolakan. Saya tidak mau yang ini, saya tidak mau yang ini, saya mau yang ini. Ini saya suka, ini saya tidak suka. Terjadilah pro dan kontra. Nah, karena ada perasaan yang menyenangkan ini, membuat kita senantiasa mencari keluar, menghibur diri kita ini supaya dapat objek yang menyenangkan itu. Mata ingin melihat yang indah-indah, telinga ingin mendengar suara yang indah, pujian, hidung ingin bau yang wangi-wangi, lidah ingin makanan yang lezat, yang enak. Karena ini memberikan kita perasaan gembira, senang hati muncul. Kulit kita ingin bersentuhan dengan objek yang lembut. Pikiran kita selalu ingin memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, selalu kita cari. Kemudian setelah kita, sebagai contoh, makanan saja. Makanan. Setelah kita pernah mencicipi satu makanan yang lezat, kemudian akan timbul bosan. Itu aja rasanya. Coba cari lagi yang lain, yang mana yang lebih lezat. Nah, selalu kita mengejar untuk memenuhi kemauan indriawi kita ini, karena ada perasaan suka itu. Lalu kita membentengkan diri kita untuk mencegah yang kita tidak suka itu. Nah, ketika muncul apa yang kita tidak suka, terjadilah gejolak dalam batin kita. Timbullah perasaan jengkel, iri, dengki, benci, segala macam emosi-emosi negatif jadi muncul.
Nah, inilah sebabnya kenapa batin kita kotor. Oleh siapa batin kita kotor? Oleh diri kita sendiri. Kita yang membuat semua. Kenapa kita bisa berbuat? Karena ada loba, dosa, dan moha. Loba itu mau yang enak. Dosa itu menolak, saya tidak mau ini yang tidak enak. Kenapa ada loba? Kenapa ada dosa? Karena ada moha. Moha itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu ya bukan bodoh, bukan orang yang bodoh, tidak belajar, tidak sekolah, bukan. Moha itu tidak tahu. Ketidaktahuan, kegelapan batin. Nah, umpamanya gedung ini gelap gulita, lalu kita ingin keluar, gelap gulita nih, kita harus meraba sana, meraba sini, baru kita bisa menuju sampai ke pintu keluar itu. Nah, itu gelap, tidak tahu jalan, gelap. Kalau sudah ada lampu terang, nah jelas kita, oh di situ pintu keluar, tinggal kita jalan, sudah lancar. Nah, kegelapan batin itu seperti itu, tidak tahu. Seperti bayi anak kecil, kalau dia melihat lilin, lampu lilin kan kedap-kedip. Nah, kok kayaknya indah, lalu dia memegangnya, menyentuhnya. Kemudian setelah terbakar sakit, baru dia nangis. Nah, itulah moha. Dia tidak tahu. Anak kecil itu tidak tahu kalau api itu sifatnya membakar. Dia pikir, wah ini indah sekali, dia pegang. Nah, seperti itu moha. Tidak tahu segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak tahu bahwa ada bahaya di sini. Kita ini memupuk kebiasaan buruk itu, ya, selalu mencari yang enak. Selalu tidak mau menolak yang tidak enak itu. Ketika tercapai apa yang kita inginkan, senang, bahagia muncul. Nah, ketika tidak tercapai, kejengkelan muncul, kebencian akan muncul. Nah, itulah sebabnya kita menderita, batin kita menjadi gelap. Jadi unsur yang menggelapkan batin kita ini ya ada dalam batin kita. Dalam bahasa Pali, dalam bahasa latihan disebut pancaniwarana, 5 rintangan batin. Nah, ini saya sering sebutkan ini supaya yogi ingat. Ini ceramah ini jangan hanya didengar terus lupa. Diingat. Apa itu 5 rintangan batin? Nah, supaya yogi tahu. Kalau sudah tahu, ya keyakinan kita akan berkembang. Latihan kita akan maju nanti. Pancaniwarana, pertama adalah kama canda, kedua adalah biapada, ketiga adalah tinamida, keempat adalah wicikica, kelima adalah udaca kukuca. Yang pertama kama canda, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kama canda adalah keterikatan kita terhadap objek-objek indriawi. Karena kita selalu mengejar supaya bisa memuaskan indriawi kita ini, supaya kita bisa mendapat objek yang menyenangkan perasaan kita. Lalu kita kejar terus. Setelah dapat satu, kemudian kita bosan, cari lagi yang lain. Bosan, cari lagi yang lain. Ya, kalau kita dapat, kalau tidak dapat, timbul kecewa, penderitaan muncul.
Nah ini pertama, kama candra itu adalah keterikatan dengan objek-objek indriawi. Kedua adalah biapada. Biapada adalah etikat yang tidak baik, niat yang tidak baik, karena tersinggung atau dilukain orang, lalu timbul perasaan ingin balas dendam, iri, dengki, benci muncul. Nah, sudah iri dengki muncul, timbullah niat yang tidak baik. Bagaimana saya mesti membalas dendam? Dia sudah mencelakakan saya. Nah, ketika niat buruk itu muncul, mulailah pikiran itu mulai mengatur siasat. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa membalas dendam ini? Nah, lalu kemudian niat ini kita salurkan melalui ucapan, mencaci maki keluar. Kalau disalurkan melalui tindakan jasmani, ya tindakan fisik, bisa memukul orang, bisa melukai orang, bahkan bisa membunuh orang. Orang bisa sampai membunuh orang itu karena ada gejolak di sini dalam batin kita, di batin dia. Karena ada kebencian yang membara, rasa dendam yang begitu membara, sehingga memaksa dia itu untuk melakukan sesuatu. Kalau dia pegang pisau, ya dia bunuh orang pakai pisau itu, karena ada kebencian di sini, gejolak di dalam batin dia itu. Dia tidak bisa mengatasi pertengkaran dunia ini, kacau balau ya karena ini. Saudara kandung perang saudara ya karena ini. Ada kebencian, iri, dengki, benci. Yang paling sering kita lihat ya karena orang tua kaya raya setelah meninggal, pembagian harta tidak rata, bunuh-bunuhan itu kakak adik kandung, kakak kandung. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menguasai gejolak dalam hati mereka. Nah itulah sebabnya kita perlu latihan. Kalau kita tidak melatih diri, ya cenderung kita melakukan hal-hal yang buruk. Akhirnya ya kita lagi yang akan mengalami penderitaan. Ya, kama canda, biapada, tinamida. Tinamida itu ngantuk, lesu, tidak semangat, lesu, loyo saja, tidak semangat. Acu tak acu, nah acu tak acu. Jadi hidup ini ya orang bilang gimana? Hidup segan, mati tak mau. Ya acu tak acu, masa bodoh. Nah, itu tinamida. Kemudian wicikica, keraguan-raguan. Nah, ragu. Selalu kita akan ragu. Seperti kemarin saya sudah menganalogikan sebagai orang yang tidak mengerti berenang. Ketika ada seseorang yang tidak mengerti berenang, lalu kita suruhnya cebur ke kolam yang dalamnya 2 meter. Pasti dia akan menolak. Dia ragu. Kalau dia nyemplung, pasti dia akan tenggelam. Kenapa? Karena dia belum terampil. Dia belum memiliki keterampilan berenang. Nah, kalau dia sudah bisa berenang, dia mengerti bagaimana menggunakan tangannya, kakinya, bagaimana mengayun. Dia sudah mengerti ngapung di atas air, lalu disuruh terjun, berani dia langsung terjun. Nggak ada lagi keraguan-raguan. Nah, sebagai umat awam yang tidak pernah latihan, dia selalu ada keraguan. Apakah saya bisa meditasi? Selalu akan timbul keraguan itu.
Nah, kalau keraguan itu muncul, ya latihan kita ya tidak akan maju, terhambat di situ karena adanya keraguan itu. Kelima adalah udaca kukuca, yaitu gelisah, batin yang tidak tenang, batin yang resah, gelisah, terlalu banyak cemas, khawatir. Nah, ini 5 rintangan ini yang menggelapkan batin kita. Ini ada dalam batin semua orang. Semua orang memiliki. Sehingga batin kita seakan-akan terselimuti oleh kegelapan. Lalu masalah akan muncul. Banyak masalah akan muncul dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita ini ya diisi oleh gejolak batin, masalah demi masalah, gejolak batin yang gak karu-karuan. Sehingga hidup kita ya tidak tenang, tidak ada bahagia, tidak ada ketenangan. Adanya cemas, takut, kecewa, sedih, macam-macam emosi negatif yang akan menguasai batin kita. Sehingga menjadi apa? Beban. Beban mental, beban batin. Bebannya semakin banyak, stres kita. Bebannya belum, stres itu tidak bisa kita lemahkan, malah tambah stres, akhirnya depresi. Depresi tidak dapat kita atasi, gila. Jadi tahapannya begitu, stres, depresi, gila. Kenapa bisa gila? Beban batin terlalu berat. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk melenyapkan beban ini, yaitu kegelapan batin, kekotoran batin. Nah, oleh sebab itulah kita perlu latihan. Kita perlu latihan. Lalu yang kita latih apa? Kita kembangkan 5 kekuatan yang ada dalam diri kita. Ini juga dimiliki oleh semua orang. Nah, 5 kekuatan itu apa? Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Sada itu apa? Keyakinan. Ya, keyakinan itu ya, kenapa kita tidak memiliki keyakinan terhadap diri kita? Ya karena ada keraguan-keraguan itu tadi. Karena kita tidak pernah melatih diri, kita tidak yakin bahwa kita mampu sebetulnya melakukan ini semua. Hanya tinggal kita latih saja. Seperti manusia, semua manusia memiliki tangan, memiliki kaki, tapi tidak semua manusia bisa berenang. Nah, kalau dia pernah terjun ke dalam air untuk belajar berenang, lambat laun pasti dia bisa berenang. Karena dia melatih diri. Bagaimana cara mengayunkan tangan, bagaimana cara menggunakan kakinya. Dia latih sampai dia mengerti, menjadi terampil. Akhirnya dia bisa mengapung di atas air. Nah, kalau bisa mengapung di atas air, sudah keyakinannya muncul. Oh, berenang begini saja saya juga mampu. Keyakinan ini akan muncul. Jadi orang awam tidak yakin bahwa ada potensi dalam diri dia ini yang bisa dikembangkan. Dia tidak mengerti ada, tidak yakin dia sama diri dia. Nah, melalui latihan-latihan ini, setelah dia mulai terampil, bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kedamaian. Nah, pengalaman inilah yang akan membuat dia timbul keyakinan.
oh ternyata saya pun bisa. Ya meskipun belum bisa lama, mungkin 1 menit, mungkin 2 menit, kemudian kacau balau lagi, kemudian tenang lagi, kacau balau lagi. Kadang-kadang bisa duduk, kadang-kadang tidak. Ya itu wajar, seperti kita belajar berenang, nggak mungkin langsung kita bisa gaya kupu-kupu. Mesti dari gaya kodok dulu. Sudah menguasai gaya kodok, baru gaya bebas. Sudah gaya bebas bisa, baru naik ke tingkat kupu-kupu. Tidak bisa kita langsung nyemplung, langsung kupu-kupu, nggak mungkin. Demikian juga kita melatih batin kita untuk membangkitkan 5 kekuatan batin ini. Bukan serta-merta konyong-konyong sehari latihan langsung mencapai pencerahan. Langsung mengerti, menjadi terampil. Perlu latihan yang tekun, secara bertahap, ya pelan-pelan, ya lama-lama dia akan tahu, oh ini harus gini, oh ini harus gitu. Nah itulah saya sebut keterampilan. Kalau sudah ada pengalaman, meskipun sedikit pun, maka keyakinan ini akan timbul. Keyakinan terhadap diri sendiri. Keyakinan bahwa ada potensi dalam diri kita yang dapat kita kembangkan. Nah, apabila keyakinan ini muncul, maka semangat yang kedua, wirya tadi. Pertama kan sada. Sada itu keyakinan. Kedua itu wirya. Wirya itu semangat. Kalau sudah ada keyakinan, maka semangat latihan itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, contohnya yogi-yogi. Setiap malam bisa hadir di sini. Sudah mulai wirya itu muncul karena sudah mengalami. Oh, ini bisa begini, oh ini bisa begitu. Ada pengalaman yang baik, ya. Berarti sudah yakin bahwa ada sesuatu yang bernilai untuk kita perjuangkan. Nah, semangat latihan ini akan muncul. Pengalaman semakin bagus, nanti semangat latihannya semakin tumbuh. Sehingga tidak perlu disuruh orang, ya dia akan bangun jam 4, jam 3 meditasi. Nah, malam menjelang tidur dia meditasi. Ya, itu karena semangat latihannya sudah muncul. Kalau sudah semangat latihan lambat laun, ya perhatian kita akan menjadi semakin kuat. Semakin kita latih, semakin tajam perhatian kita ini. Seperti pisau, semakin kita asah, semakin tajam. Semakin asah, semakin tajam. Kalau perhatiannya sudah tajam, mudah sekali bentuk konsentrasi mencapai samadhi. Tidak perlu lagi bersusah payah sampai 50 menit baru masuk ketenangan. Kalau sati sudah kuat dalam hitungan nafas sudah masuk samadhi. Tidak perlu lama-lama. Nah, kalau sudah mencapai samadhi akan timbul kebijaksanaan. Nah, seiring dengan waktu latihan kita, 5 kekuatan batin ini akan semakin tumbuh berkembang. 5 kekuatan batin ini adalah cahaya batin. Cahaya itu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Sehingga kegelapan batin tadi, unsur-unsur yang menggelapkan batin kita itu jadi sirna. Karena munculnya cahaya batin ini. Nah, inilah sebabnya kita perlu latihan untuk mengembangkan 5 kekuatan ini. Kalau sudah berkembang 5 kekuatan ini, batin kita menjadi seimbang. Tidak lagi diombang-ambing oleh emosi-emosi negatif. Gejolak-gejolak dalam batin kita itu sudah dapat kita lenyapkan. Karena adanya 5 kekuatan ini, keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, kebijaksanaan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita dapat menjalankan hidup ini dengan baik.
Meskipun kondisi duniawi ya seperti itu. Dunia ini ya tidak pernah tentram, tidak pernah akur, selalu ada konflik. Tidak bisa kita hindari. Memang ya duniawi ya isinya ya seperti itu. Nggak mungkin kita bisa perbaiki. Yang bisa kita perbaiki ya diri kita sendiri. Ya Buddha mengatakan, hidup di antara orang yang membenci, tetapi kita tidak membenci. Kita tidak bisa menghindar, duniawi ini sudah seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya kita melatih diri kita supaya diri batin kita ini menjadi kuat, tidak lagi terombang-ambing oleh kondisi-kondisi duniawi. Dan ini mampu kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan ombak laut, ombak di pantai. Ombak di pantai itu kan selalu ada. Kita tidak bisa menghentikan ombak itu. Karena ada angin, karena ada arus, pasti dia akan terjadi gelombang ombak. Namun kita dapat belajar selancar. Kita kalau sudah mahir selancar ya kita bisa menari-nari di atas ombak. Jadi biarlah ombak bekerja sesuai dengan alamiahnya ombak. Nah kita belajar selancar supaya kita tidak terombang-ambing oleh ombak itu. Biarlah duniawi ini berproses seperti apa adanya duniawi ini. Nah kita melatih batin kita supaya tidak terombang-ambing oleh kondisi duniawi ini. Nah ini kira-kira yang perlu saya sampaikan. Poinnya adalah unsur yang menggelapkan batin kita ada dalam diri kita. Unsur yang mencerahkan batin kita juga ada dalam diri kita. Jadi oleh diri kita sendiri, batin kita menjadi gelap. Oleh diri sendiri juga, batin kita menjadi terang. Nah kuncinya ya kita mau melatih diri apa tidak, kan gitu. Nah kembali lagi ke topiknya, kenapa kita harus melatih diri atau belajar meditasi? Ya tujuannya ini, karena kita ingin hidup nyaman, kita ingin hidup damai, bahagia, tenang dan tentram. Nah itu perlu ada upaya, perlu. Nah ini yang akan kita lakukan di dalam kelas meditasi ini. Dalam kelas meditasi ini nanti kita akan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah relaksasi. Tahapan kedua adalah metta bhavana. Tahapan ketiga adalah healing. Karena jasmani kita ini cenderung sudah ada energi negatif yang mengendap dalam jasmani dan batin kita ini. Ketika endapan ini semakin banyak, maka jasmani kita menjadi sakit. Nah meditasi ini, metta bhavana ini adalah energi yang positif. Di dalam energi yang positif terdapat kedamaian, kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Nah ini energi positif ini bisa menetralisir energi negatif yang mengendap dalam batin kita. Apabila energi negatif ini telah tereliminir, maka penyakit-penyakit pun lenyap. Sehingga latihan ini, latihan yang benar dapat meningkatkan kualitas jasmani dan batin kita menjadi lebih baik. Akan selalu meningkatkan kualitasnya. Jasmani menjadi lebih sehat, batin menjadi lebih tenang, lebih damai.
Nah, sekarang kita mulai meditasi. Lalu kita nanti akan ada yogi yang baru. Nanti saya akan tuntun dalam relaksasi, metta, bawana, dan healing. Mari kita mulai meditasi. Duduk dengan sikap meditasi. Posisi kaki boleh dilipat lotus, setengah lotus, atau kedua mata kaki menyentuh lantai. Atau boleh juga duduk di atas kursi. Posisikan jasmani pada posisi yang rileks. Pejamkan mata dengan ringan. Perhatikan keluar dan masuk nafas, yaitu pada saat kita tarik nafas dan hembus nafas. Tarik nafas disadari sebagai tarik nafas. Hembus nafas sebagai hembus nafas. Bernafas melalui hidung, tidak diatur-atur atau ditahan-tahan nafasnya. Ikuti irama nafasnya. Bila cepat, ikuti cepat. Bila pelan, ikuti pelan. Tarik hembus, tarik hembus. Kita mulai relaksasi untuk mengendorkan otot-otot sekujur jasmani agar tidak tegang. Kita mulai dari bagian kening, kendorkan bagian kening, tidak mengerutkan alis.
Kendorkan bagian mata, kelopak mata, otot-otot di sekitar mata dirilekskan. Kendorkan bagian pipi, otot-otot sekujur muka dirilekskan. Kendorkan bagian mulut, kendorkan bagian leher, kendorkan bagian pundak, kendorkan bagian punggung, kendorkan bagian pinggang,
kendorkan kaki, kendorkan bagian tangan, nafas Anda akan menjadi semakin halus, semakin lembut. Tidak perlu dicari-cari nafasnya. Cukup dengan menyadari bahwa kita sedang bernafas, yaitu tarik hembus, tarik hembus. Kita akan mulai metta bhavana. Metta adalah cinta kasih. Bhavana adalah meditasi. Meditasi dengan objek cinta kasih. Terlebih dahulu kita mengarahkan cinta kasih ke dalam diri kita masing-masing. Ikuti apa yang saya ucapkan dalam batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani dan batin, yaitu penyakit-penyakit jasmani dan batin. Semoga saya hidup dalam damai dan bahagia, tenang dan tentram. Metta adalah energi yang positif. Di dalam energi yang positif terdapat kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Mari kita lapangkan dada, seakan-akan energi positif meresap ke dalam jasmani dan batin kita. Rasakan nafas menjadi longgar.
lembut dan halus. Semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk hidup, baik yang dekat maupun yang jauh, yang kecil ataupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak tampak, yang telah lahir maupun yang akan lahir, yang bersahabat maupun bermusuhan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan jasmani dan batin, yaitu penyakit-penyakit jasmani dan batin. Semoga semua makhluk hidup dalam damai dan bahagia, tenang dan tentram. Energi positif ini dapat menetralisir energi-energi negatif yang mengendap dalam tubuh jasmani kita, sehingga dapat tercapai proses penyembuhan. Mari kita healing penyakit-penyakit jasmani dengan energi metta. Rasakan bagian jasmani kita yang sakit. Tempat yang sakit kita sadari. Tidak perlu fokus, cukup dengan hanya menyadari saja. Seperti seorang ibu merawat anaknya yang tunggal dengan lembut dan penuh cinta kasih.